Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, personel Polsek Mampang bersama instansi terkait terus melaksanakan pengamanan dan evakuasi jembatan penyeberangan orang atau JPO yang tertabrak truk pengangkut traktor di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan. Langkah cepat ini dilakukan untuk menjaga keselamatan masyarakat serta memastikan arus lalu lintas tetap terkendali. Personel Polsek Mampang bersama instansi terkait melaksanakan pengamanan pengaturan arus lalu lintas, serta proses evakuasi di lokasi jembatan penyeberangan orang yang tertabrak truk pengangkut traktor di Jalan Kapten Tendean, Mampang Perapatan. Penanganan dilaksanakan sejak tengah malam hingga saat ini. Petugas terus mengatur arus kendaraan untuk memperlancar mobilitas pengguna jalan, sekaligus meminimalisir kemacetan di sekitar lokasi kejadian. Koordinasi dengan instansi terkait juga terus dilakukan agar proses evakuasi berjalan aman dan lancar. Masyarakat diimbau untuk mematuhi arahan petugas, menjaga keselamatan saat berkendara serta menggunakan jalur alternatif apabila memungkinkan demi menghindari kepadatan lalu lintas. Polsek Mampang menegaskan komitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat hingga seluruh proses penanganan dan evakuasi di lokasi selesai dilaksanakan dengan aman dan kondusif. Dari Humas Polres Metro Jakarta Selatan melaporkan untuk Polri TV. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA N3 Bondowoso, Jawa Timur diwarnai dengan pembekalan penting mengenai literasi digital. Menyadari tingginya intensitas remaja dalam menggunakan gawai, Polres Bondowoso hadir memberikan edukasi langsung kepada para siswa baru. Kasih Humas Polres Bondowoso, Ibtu Bobi Dwi Siswanto hadir sebagai narasumber utama untuk melaksanakan sosialisasi khusus dengan mengusung tema bijak bermedia sosial kepada kalangan pelajar. Kegiatan yang berlangsung di aula sekolah ini diikuti secara antusias oleh ratusan siswa baru yang tengah menjalani masa transisi menjadi pelajar SMA. Selain memberikan imbauan moral, sosialisasi ini juga memaparkan edukasi hukum terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Tujuannya agar para siswa memahami batasan-batasan hukum dalam beraktivitas di dunia maya, mulai dari etika berkomentar hingga pentingnya menjaga privasi data pribadi. Pihak Sekolah SMA Negeri 3 Bondowoso menyambut baik inisiatif dan sinergi dari Polres Bondowoso ini. Kegiatan MPLS ini diharapkan tidak hanya mengenalkan lingkungan fisik sekolah, tetapi juga membentuk karakter dan mental pelajar yang cerdas, santun, dan bertanggung jawab di era digital. Melalui sosialisasi ini, Polres Bondowoso berkomitmen untuk terus mengawal generasi muda agar terhindar dari dampak negatif kemajuan teknologi, sekaligus menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif di wilayah hukum Bondowoso. Dari Humas Polres Bondowoso, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Respon cepat ditunjukkan personel Polsek Talang Kelapa dalam menangani kebakaran lahan semak di kawasan PT Sinar Usaha Marga, Kabupaten Banyuasin. Berkat kesigapan petugas dan kerjasama dengan pihak perusahaan, api berhasil dipadamkan sebelum meluas ke area lain. Atas perintah Kapolsek Talang Kelapa Kompol Herli Setiawan, personel piket Pawas dan piket siaga Karhutla segera menuju lokasi setelah menerima informasi adanya kebakaran lahan semak di area PT Sinar Usaha Marga atau PT SUM, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa. Setibanya di lokasi, personel melakukan pengecekan, pengumpulan bahan keterangan, serta pemadaman terhadap lahan semak seluas sekitar 1 hektar. Bersama tim keamanan PT SUM, petugas melaksanakan pemadaman secara manual hingga api berhasil dipadamkan dan tidak meluas ke area lain. Kegiatan ini menjadi wujud kesiapsiagaan Polsek Talang Kelapa dalam mengantisipasi dan menangani kebakaran hutan dan lahan. Polri juga mengimbau masyarakat serta pihak perusahaan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran lahan. Dari Humas Polres Banyuasin, Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Polri terus menunjukkan komitmen dalam mendukung pendidikan dan pembinaan generasi muda di Papua. Astama Ops Kapolri Komjen Pol Muhammad Fadil Imran meninjau pusat olah seni Wepasut di Kabupaten Jayawijaya,
serta menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah bagi para pelajar. Astama Ops Kapolri Komjen Pol Muhammad Fadil Imran didampingi Kepala Operasi Damai Kartens 2026, Irjen Pol Faizal Ramadhani, Kapolda Papua Irjen Pol Patris R. Anwarin, beserta jajaran mengunjungi Pusat Olah Seni di Distrik Wesaput, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada Selasa 14 Juli 2026. Kedatangan rombongan disambut tarian adat oleh anak-anak binaan Pusat Olah Seni. Dilanjutkan penampilan siswa SD Impres Wesaput dan SMP Walelagama. Sebagai bentuk semangat generasi muda Papua dalam melestarikan budaya sekaligus mengembangkan bakat dan kreativitas. Dalam kesempatan tersebut, Astama Ops Kapolri juga menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah kepada siswa SD Impres Wesaput dan SMP Walelagama. Astama Ops Kapolri juga menyerahkan bingkisan kepada Ibda John Stanley Rewang sebagai bentuk apresiasi atas dedikasinya menghadirkan Pusat Olah Seni sebagai wadah pembinaan generasi muda Papua. Astama Ops Kapolri Komjen Pol Muhammad Fadil Imran menegaskan bahwa pendidikan dan pembinaan karakter merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan Papua. Menurutnya, Pusat Olah Seni menjadi ruang positif bagi anak-anak untuk belajar, berkreasi, mengembangkan potensi, serta membangun karakter, disiplin, dan rasa percaya diri. Melalui dukungan terhadap pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, Polri terus hadir sebagai mitra masyarakat dalam mewujudkan Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Tim Liputan Polri TV. Dalam upaya mempererat sinergi dan memperkuat koordinasi antar lembaga, Kapolres Grobogan AKBP Endi Pratama melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Pengadilan Agama Kabupaten Grobogan. Kegiatan ini menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kunjungan Kapolres Grobogan ke Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Grobogan merupakan bagian dari rangkaian silaturahmi kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan instansi vertikal setelah resmi menjabat sebagai Kapolres Grobogan. Dalam suasana penuh keakraban, Kapolres Grobogan dan Ketua Pengadilan Agama berdiskusi mengenai pentingnya membangun komunikasi yang efektif serta meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas sesuai tugas pokok dan kewenangan masing-masing. Kapolres Grobogan menyampaikan bahwa sinergi antar instansi menjadi kunci dalam memberikan pelayanan publik yang optimal serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Menurutnya, keberhasilan menjaga Kamtibmas memerlukan dukungan dan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan. Melalui silaturahmi ini, diharapkan hubungan antara Polres Grobogan dan Pengadilan Agama Kabupaten Grobogan semakin solid. Kolaborasi yang terjalin diharapkan mampu mendukung terciptanya pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dari Humas Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Himawan Bayu Aji memberikan arahan kepada personil Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Sulawesi Tenggara agar meningkatkan kesiapsiagaan serta intensitas patroli perairan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keamanan wilayah maritim dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pesisir. Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Himawan Bayu Aji memimpin apel pimpinan di Makodim Polairut Polda Sultra yang diikuti Wakapolda Irwasda, para pejabat utama serta seluruh personel di Polairut. Dalam arahannya, Kapolda mengapresiasi dedikasi personel dalam menjaga Kamtibmas dan penegakan hukum di wilayah perairan. Kapolda menegaskan agar patroli perairan terus ditingkatkan, terutama dalam mencegah dan menindak praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak serta berbagai pelanggaran hukum yang dapat merusak ekosistem laut. Personel juga diminta meningkatkan deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtibmas di wilayah maritim. Dit Polairut diharapkan terus mengedepankan pendekatan preventif melalui program Binmas Perairan, Sambang Nusa, Perpustakaan Terapung, Poliklinik Terapung, serta kesiapsiagaan dalam operasi pencarian dan pertolongan atau SAR.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda menyerahkan 552 kelengkapan perorangan lapangan kepada personel Ditpol Airut. Usai apel, Kapolda bersama jajaran melaksanakan pengecekan kapal, alutsista, dan peralatan operasional untuk memastikan seluruh sarana siap digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas di wilayah perairan. Dari Humas Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka membentuk karakter pelajar yang disiplin, berakhlak, dan taat hukum sejak dini, Polsek Asembagus Polres Situbondo mengisi kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMK Ashifa Asembagus, Desa Mojosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Sebagai narasumber, personel Polsek Asembagus memberikan manfaat yang relevan dengan kehidupan para pelajar. PS Kanit Samapta Polsek Asembagus Aibda Wiwit Hadi Wijaya menyampaikan materi tentang pencegahan kenakalan remaja, bahaya balap liar, serta pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. PS Kanit Binmas Aibda Herik Susanto memberikan pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan nafza, beserta dampaknya terhadap masa depan generasi muda. Sementara itu, Babin Kamtipmas Desa Mojosari Brigpol Ferry Abrianto menyampaikan materi tentang pencegahan bullying, pentingnya saling menghormati serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Selain penyampaian materi, Polsek Asembagus juga menyerahkan sarana kontak berupa tas sekolah dan alat tulis kepada siswa-siswi peserta sosialisasi sebagai bentuk dukungan terhadap semangat belajar dan kepedulian Polri kepada dunia pendidikan. Sementara itu, Kapolsek Asembagus Ibtu Ikomang Adi Aryama menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preventif Polri dalam membina generasi muda agar memiliki karakter yang baik, menjauhi pergaulan negatif, serta menjadi pelajar yang bertanggung jawab. Dari Humas Polsek Asembagus Polres Situbondo Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, Polres Kapuas Hulu menggelar apel kesiapan dan pergeseran personil pengamanan. Melalui apel ini, Polri menegaskan komitmen menjaga netralitas serta menciptakan pelaksanaan pilkades yang aman, damai, dan kondusif. Saat ini, Polres Kapuas Hulu sedang melaksanakan apel kesiapan pengamanan dalam rangka pemilihan kepala desa serentak di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2026. Berikut kegiatannya. Apel kesiapan dan pergeseran personel dipimpin langsung Wakapolres Kapuas Hulu Kompol Muslimin dan diikuti personel Polres, Kodim 1206, Perhuluan Sungai Boyan, Satpol PP, serta dihadiri unsur Forkopimda. Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan fisik, mental, dan sarana pendukung pengamanan pilkades serentak. Dalam arahannya, Wakapolres menegaskan bahwa netralitas TNI dan Polri merupakan harga mati. Seluruh personel diminta tidak memihak atau memberikan dukungan kepada calon kepala desa manapun, serta menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas. Wakapolres juga menginstruksikan personel untuk memahami karakteristik wilayah tugas, meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta mengedepankan pendekatan humanis dan preventif dalam menyelesaikan potensi konflik di tengah masyarakat. Polres Kapuas Hulu berkomitmen memberikan pengamanan maksimal agar seluruh tahapan pilkades berjalan aman, tertib, dan lancar. Masyarakat diharapkan dapat menyalurkan hak pilihnya dengan tenang dalam suasana Kamtipmas yang tetap kondusif. Dari Humas Polres Kapuas Hulu Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.